Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok pertama di mata kuliah Hadis 3. Di sini kami akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Belajar dan Hakikat Pendidikan. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing, begitu juga teman-teman yang hadir saat ini. Di sini kami akan menyampaikan makalah kami. Simak penjelasan saya berikut. Baiklah, sebelum kita memasuki tentang hadis-hadis belajar dan hakikat pendidikan, boleh saya menyampaikan sedikit pembahasan masalah belajar dan hakikat pendidikan. Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap manusia tak pernah lepas dari aktivitas namanya belajar. Belajar adalah aktivitas yang dihasilkan perubahan pada diri manusia, baik itu aktual maupun potensial. Dalam waktu yang relatif lama, perubahan itu terjadi karena usaha. Jadi belajar itu tak bisa instan. Dia perlu proses dan proses berikutnya. Dan belajar juga adalah perubahan berarti pada seseorang yang telah mengalami proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik itu keterampilan, pengetahuan, dan aspek sikap. Hadis tentang belajar yang terkait dengan pencarian ilmu banyak disebutkan dalam hadis maupun Quran. Hal ini merupakan indikasi bahwa belajar dan menuntut ilmu sangat penting bagi umat manusia, apalagi kita sebagai muslim. Setelah itu, masalah hakikat pendidikan, banyak orang mendefinisikan bermacam-macam. Hakikat pendidikan, proses pembinaan akal manusia merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk yang berpikir. Dengan pembinaan manusia diharapkan semakin meningkatnya kecerdasannya dan menambah kedewasaan berpikirnya. Dalam konteks ajaran Islam, hakikat pendidikan Islam adalah mengembalikan nilai ilahiyah pada diri manusia dengan bimbingan Al-Quran dan hadis, sehingga menjadi manusia berakhlakul karimah. Di sini teman saya akan menyampaikan hadis-hadis belajar dan hakikat pendidikan. Hadis yang pertama yaitu tentang belajar. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa belajar itu sifatnya sunnah. Dia kalau sunnah itu kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan tidak dapat dosa. Padahal dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa belajar itu adalah wajib hukumnya. Fardu ain, wajibnya itu dalam kondisi yang tertentu. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hitana fil bahri. Rawahu Abdul Bar. Yang artinya dari Anas, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Bagi setiap orang Islam hukumnya wajib. Karena sesungguhnya
semua makhluk yang ada di muka bumi ini, mulai dari binatang-binatang darat, laut, di udara, memohon ampun untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, jadi dalam ayat lain, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah kepada Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Nah, ilmu di sini maksudnya ialah ilmu agama yang wajib dipelajari. Ilmu agama itu wajib dipelajari. Adapun ilmu duniawi itu sunnah untuk mempelajarinya. Tergantung diri kita sendiri. Nah, kalau kita berniat baik untuk mempelajari ilmu duniawi, maka datanglah baik. Tapi kalau kita berniat buruk untuk mempelajari ilmu duniawi, maka datanglah buruk. Jadi intinya di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, qala azza wa jalla rabbi zidni ilman. Wadihud dalala fil fadl ilmi. Lianna Allah lam ya'muru nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitalabi izdadi syai'in illa minal ilmi. Yang artinya di sini sudah jelas. Di sini sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh nabinya untuk meminta tambahan sesuatu, tidak menyuruh untuk tambahan sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan cuman kecuali ilmu. Nah, mungkin dari hadis ini sudah jelas bahwasannya ketika kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang kemuliaan dan kebaikan bagi kita semua. Dan ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu syar'i, ilmu yang wajib kita pelajari, karena supaya kita tahu bagaimana caranya ibadah, bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya bermuamalah. Untuk hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang pendidikan hakikat. Dari hadis tersebut kita dapat memberi suatu kajian untuk menelaah hadis tersebut untuk menjadi motivasi kita menjadikan sebuah ilmu yang tentunya ilmu agama akan memudahkan kita untuk masuk ke surga Jannatun Na'im. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari hadis tersebut dapat memotivasi kita untuk semakin giat belajar, menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, dan mengkaji muhasabah diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu menambah ilmu agama kita. Hidup ini tidak ada yang tahu. Tujuan kita semuanya yakin dan percaya adalah surga Jannatun Na'im. Dan kata para risalah orang tua dulu, kata beliau yang di dalam syair tersebut mengatakan, jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa berbuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Saat dan masa itu sudah tiada lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Bukan orang yang akan membantu kita, tetapi Allah yang memudahkan kita dengan cara bergiat kita belajar ilmu agama. Dan itulah nantinya yang akan menjadi penolong kita di alam barzakh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thuluth." Yang artinya adalah apabila meninggal suatu cucu anak Adam, maka terputus seluruh amal ibadahnya. Yang salah satunya tidak akan terputus adalah
ilmu yantafa'u bihi. Ilmu yang ditinggalkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang pernah kita belajar, dan itu ilmu agama yang tak akan pernah terkikis oleh panas, terluput oleh hujan, dan tak akan pernah lapuk ditekan matahari. Baiklah, dari kesimpulan makalah kami ini bahwasanya pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan yang seimbang dan membentuk kepribadian yang menyeluruh, meliputi aspek spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individu maupun kolektif. Tujuan akhir pendidikan muslim adalah perwujudan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mencapai kepada tujuan tersebut diperlakukan pendidik yang memiliki kepribadian dan memahami benar arti pembelajaran dan hakikat pendidikan. Akhirnya sampai di sinilah makalah yang kami sampaikan. Andai kata makalah kami ini kurang berkenan ataupun ada salah penyampaian dalam kata-kata tutur bahasa kami mohon maaf. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah kesehatan, kewalafiatan sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dan menambah ilmu agama kita. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.